Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisar Petres Muhammad Mirjan dengan NIM K 0024077 dari kelompok A4 dengan Nasler Mas Hatta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inhal anatomi blok 2.3 saya. Jadi yang pertama, jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, jadi yang pertama lokasi dan fungsi umum. Nah, medula spinalis ini adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memanjang dari foramen magnum setinggi vertebra C1 sampai sekitar vertebra L1 sampai L2 pada orang dewasa. Nah, fungsinya sebagai jalur penghubung antara otak dan tubuh, sensorik dan motorik, lalu pusat refleks, misalnya refleks patella, refleks menarik tangan saat panas. Lalu untuk struktur eksternalnya ini dia itu panjang dan bentuknya itu sekitar 42 sampai 45 cm panjangnya. Lalu bentuknya itu silindris, sedikit gepeng di bagian antero-posterior. Lalu untuk pembesarannya itu ada cervical enlargement C4 sampai T1, suplai saraf ke ekstremitas atas. Lalu ada lumboscleral enlargement yaitu L1 sampai S3 yaitu suplai saraf ke ekstremitas bawah. Lalu ada konus dan filum. Yang konus medularis ini ujungnya itu meruncung eh, sum, meruncing sumsum sekitar L1 sampai L2. Nah, untuk film terminale ini pita jaringan ikat yang menambatkan kornus ke tulang ekor. Lalu ada cauda equina yaitu kumpulan akar saraf spinal bawah yang menggantung dari konus. Lalu untuk segmentasi medula spinalisnya ini dia terdiri dari 31 segmen, masing-masing mengeluarkan sepasang nervus spinalis. Nah, untuk cervical itu C8 itu C1 sampai C8. Lalu ada torakal yaitu T12 yaitu T1 sampai T12. Lalu ada lumbal yaitu L5 dari L1 sampai L5. Lalu sakral S ada 5 S1 sampai S5. Lalu ada koksigeal CO1. Nah, totalnya itu 31 pasang nervus spinalis, sensorik dan motorik. Lalu lalu untuk substania albanya itu. Nah, Sustania albanya itu eh, terdiri eh, terdiri dari akson bermielin dibagi menjadi funiculus anterior, funiculus lateralis, funiculus posterior, dan terdapat berbagai traktus, motorik traktus corticospinalis, reticulospinalis, dan lain-lain. Lalu ada sensorik traktus spinothalamicus, fasciculus gracilis, dan cuneatus. Lalu untuk fungsi utama medula spinalis itu dia mengantarkan impuls sensorik ke tubuh dari tubuh ke otak ascendent tract, yaitu mengantarkan impuls motorik dari otak ke tubuh, lalu menjadi pusat refleks, misalnya refleks lutut pada patella, lalu refleks penarikan dan nyeri. Lalu untuk perlindungan atau anatomisnya itu dilindungi oleh tulang belakang vertebra. Nah, eh, vertebra meninges, durameter, arsenoid, diameter. Nah, untuk cairannya itu cerebrospinal dalam ruang suprasinoid. Itu untuk vaskularisasi medula spinalisnya itu arteri utamanya penyokong medula spinalis itu adalah arteri spinalis anterior. Itu jumlahnya satu buah tunggal, asalnya itu. Nah, asalnya itu dari arteri vertebralis kiri dan kanan yang bergabung di depan medula oblongata. Untuk letaknya itu berjalan di visura mediana anterior, bagian depan medula spinalis menyuplai 2 sampai 3 anterior medula spinalis. Lalu untuk substania griseanya itu kecuali bagian posterior. Untuk traktus corticospinalisnya itu spinothalamicusnya dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah arteri spinalis posterior yang jumlahnya 2 buah sepasang itu asalnya dari arteri vertebralis atau arteri cerebralis posterior inferior. Nah, letaknya di ini berjalan di dekat radix dorsalis.
menyuplai 1 sampai 3 posterior medulla spinalis, lalu ada columna posterior. Untuk arteri pendukung tambahannya itu ada arteri radicularis yang masuk melalui foramen invertebralis bersama dengan akar saraf spinal yang mengikuti akar saraf, menyuplai arah dan sebagian kecil medula. Lalu ada arteri medullaris segmentalis yang lebih besar dari arteri radikular, terhubung langsung ke asa atau PSA, membantu mempertahankan aliran darah sepanjang medula. Lalu ada arteri radicularis magna, yaitu arteri regularis segmentalis terbesar yang asalnya biasanya dari aorta abdominalis di level T9 sampai L2. Nah, fungsinya ini dia penyokong utama suplai darah ke bagian bawah medula spinalis, terutama lumbosakral. Lalu untuk klinisnya itu kerusakan arteri ini bisa menyebabkan iskema medula bagian bawah. Jadi untuk sumber asal arteri medullaris segmentalis itu dia bercabang dari aorta yang berbeda-beda di tiap regio, yaitu eh, cervical A vertebralis. Cervical itu ada arteri vertebralis, arteri cervicalis ascendens, lalu ada thoracal itu ada arteri intercostalis posterior, lalu lumbal itu ada arterior lumbalis, lalu sacral itu ada arteri iliolumbalis dan arteri sacralis lateralis. Lalu anastomosisnya itu asa dan BSA ini ber anstomosis secara longitudinal. Lalu arteri medullaris segmentalis masuk secara transversal untuk memperkuat suplai darah. Nah, ini menciptakan jaringan vaskular kolateral penting untuk menjaga perfusi saat ada sumbatan. Lalu untuk sistem vena medulla spinalis ya ini hmm, yaitu terdiri dari 3 vena anterior spinal, tiga vena posterior spinal, lalu vena radicularis mengalir ke plexus venosus epidural dan vena vertebralis. Nah, vena ini tidak memiliki atup, memungkinkan persebaran infeksi atau metastasis secara retrograd, misalnya ke pelvis, ke otak. Nah, untuk kesimpulan ringkasnya itu komponen fungsi informasi. Jadi arteri spinalis anterior itu menyuplai 2 sampai 3 anterior medulla spinalis. Lalu arteri spinalis posterior menyuplai 1 sampai 3 posterior medulla. Lalu arteri radicularis magna itu menyuplai utama regio lumbus sakral. Lalu arteri medullaris segmentalis suplai tambahan via aorta. Lalu vena spinalis itu drainase ke plexus epidural dan vertebralis tanpa katup. Lalu inervasi medulla spinalisnya itu satu nervus spinalis itu dia jalur masuk dan keluar medulla spinalis. Dari setiap segmen medulla spinalis itu keluar sepasang nervus spinalis, yaitu saraf spinal melalui foramen intervertebralis yang jumlahnya 31 pasang, 8 cervical dari C1 sampai C8, 12 torakal dari T1 sampai T12, lalu 5 lumbal dari L1 sampai L5, lalu 5 sakral dari S1 sampai S5, lalu 1 koksigeal yaitu CO1. Masing-masing nervus itu spinal terdiri dari akar dorsal, lalu mengandung serabut sensorik, ada ganglion spinal, tempat badan sel sensorik, lalu akar ventral, radix ventralis, lalu mengandung serabut motorik yang sel berasal dari kono anterior motorik dan kono lateralis motor. Nah, kedua akar ini menyatu membentuk nervus spinalis yang kemudian bercabang menjadi rami. Lalu untuk yang kedua ada cabang ramus yaitu nervus spinalis. Setelah keluar dari foramen intervertebralis, nervus spinalis bercabang menjadi ramus dorsalis menuju ke otot dan kulit punggung menyediakan motorik dan sensorik. Lalu ada ramus ventralis menuju ke sisi depan tubuh dan ekstremitas bergabung membentuk plexus kecil kecuali di daerah torakal membentuk nervi enterocostalis. Nah, lalu ramus communicans itu menghubungkan ke ganglion simpatis. Nah, ramus communicans alba ini menuju ganglion simpatis serabut preganglionik. Lalu ada ramus communicans grisea yaitu kembali ke nervus spinal serabut posta postanglionik. Lalu pembentukan plexusnya itu ramus ventralis membentuk jaringan saraf kompleks di berbagai regio yaitu plexus segmen struktur yang disarafi. Nah,
Plexus cervicalis C1 sampai C4 itu leher diafragma via nervus perenicus, lalu plexus brachialis itu C5 sampai T1 ekstremitas atas, lalu plexus lumbalis itu L1 sampai L4 dinding abdomen paha anterior, lalu plexus sacralis L4 sampai S4 itu panggul paha posterior tungkai bawah. Lalu ada plexus coccygeus yaitu S4 dan CO1 area perineal dan coccygeus. Lalu untuk jenis rabut saraf pada medula spinalis itu, nah afren somatik dorsal itu ke medula, lalu sensorik dari kulit otot, ganglion spinal. Lalu afren visceral dorsal itu eh, ke medula, nah sensorik dari organ dalam ganglion spinal. Lalu eferen somatik medula otot itu medula ke otot. Nah, motorik dia ini fungsinya motorik ke otot rangka kornu anterior. Lalu eferen visceral autonom itu medula ke organ motorik organ dalam konu lateralis. Untuk refleks spinalnya ini medula spinalis juga merupakan pusat integrasi refleks sederhana. Nah, contohnya refleks patella, lalu rangsang sensorik masuk lewat akar dorsal disambung ke neuron motorik di akar ventral, lalu respon langsung tanpa perlu input otak. Untuk ringkasannya itu rangsangan sensorik, lalu ke akar dorsal, ke medula spinalis, lalu dari situ respon motorik itu ke akar ventral, lalu ke otot organ. Nah, untuk nervus spinalis itu ke ramus, lalu ke target tubuh. Ya, sekiranya sekian dari saya. Jika ada kurangnya, harap dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.